Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya di sini mengajak bukan saya menggurui ataupun bukan saya takabur atas video saya ini. Saya di sini cuma mengajak, ayolah kawan-kawan, saudara yang ada dimanapun, mari kita fastaghfirul khairat, berlomba-lomba mengejar suatu kebaikan. Wabil khusus untuk saya sendiri, umumnya untuk kalian yang di sini ya. Kita membahas soal sholat sunnah taubat. Kenapa sih manusia disuruh untuk melakukan sholat sunnah taubat? Walaupun seumur hidup itu hanyalah satu kali. Dikarenakan apa? Kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad, sering kita melakukan kesalahan, entah itu terhadap orang sesama makhluk ataupun kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya entah itu disengaja maupun tidak disengaja. Kita pasti punya suatu kesalahan, maka dari itu istilahnya Rasulullah menganjurkan kita untuk melakukan sholat sunnah taubat. Entah itu di malam hari ataupun di siang hari, silahkan. Intinya sholat sunnah taubat, memohon ampun terhadap Allah, karena kita sendiri seringlah membuat kesalahan, entah itu dari ucapan, entah itu dari perilaku kita ke sesama makhluk. Yang kedua, kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita lalaikan, sering kita lupakan. Contoh kecil, sholat. Terkadang kita lalai terhadap sholat tersebut.
walaupun itu suatu kewajiban, itu kewajiban bagi diri kita, tapi kita terkadang sholat aja lupa ataupun sengaja untuk ditinggalkan di situ. Makanya Rasulullah sangat menganjurkan untuk kita melakukan sholat sunat taubat. Untuk menyadarkan diri kita bahwa kita itu sering lupa dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sadar diri bahwa kita ini hanyalah makhluk yang telah diciptakan Allah, bahwa kita ini adalah cuman hamba yang sepatutnya mengikuti perintah-perintah Allah. Mari kita mulai melakukan sholat sunnah taubat tersebut. Kita bangun diri kita untuk mencapai kesadaran yang tinggi bahwa kita ini hanyalah makhluk yang tiada daya upaya kecuali hanyalah Allah semata untuk kita bergantung, untuk kita menyampaikan kalau kesah kita, menyampaikan apa yang di dalam hati kita. Karena begini, kalau kita bergantung terhadap sesama makhluk, terkadang akan ada timbul rasa sakit di dalam hati tersebut. Makanya janganlah terlalu bergantung terhadap makhluknya Allah. Jadikan sholat kita sebagai penolong diri kita. Jadikan sholat kita sebagai mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita selalu istiqomah menjalankan. Seperti itu. Mari kita lakukan sholat sunnah taubat dengan sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Sholat yang benar dan kita lakukan sholat sunnah tersebut dengan keikhlasan diri yang benar-benar ikhlas untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita
apa ya, kita merasa bahwa di situ kita benar-benar butuh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita. Untuk kita hidup. Hanyalah ke Allah Subhanahu wa taala yang patut kita sembah dan kita puja. Kalau kesadaran kita sudah terbangun di situ, kesadaran kita sudah terbangun di situ bahwasanya yang butuh Allah itu kita. Yang butuh Allah itu kita, bukan siapa-siapa. Lakukan sholat taubat dan memohon ampun dengan bersungguh-sungguh kepada Allah. Maka Allah akan mengampuni dan Allah akan insya Allah memberikan suatu rahmat. Seperti itu. Di sini saya mohon maaf, bukannya saya menggurui, bukannya saya sok pintar, bukan. Karena apa ya? Ya memang benar, sesungguhnya kita harus pasrah diri terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan atas segala sesuatunya Allah lah yang berkehendak, Allah lah yang berkuasa, dan Allah lah yang mempunyai diri kita. Kita hidup ada yang punya. Kita pasrahkan terhadap Allah Subhanahu wa taala atas jalan hidup kita, takdir kita, gerak kita, keluar masuknya nafas kita. Sebut Allah di dalam hati kita. Setiap langkah, setiap perjalanan kemanapun, setiap langkah kaki kita, sebut Allah dimanapun kita berada. Sekali lagi, di sini saya tidak menggurui. Senang ya, mangga diamalkan. Kalau nggak mau mengamalkan ya sudah. Saya di sini hanyalah fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba mencari kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ada salah dan kurangnya dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai sini dulu. Ada kurang dan salahnya dari saya, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada salah-salah kata dan ucapan kata yang menyinggung, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.